Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Rika Marliana. Di sini saya sebagai moderator. Pertama-tama saya ucapkan kepada terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPS, Ibu Rahidatul Laila Agustina MPD yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul Prinsip Dasar Pemerintahan di Indonesia maupun di Dunia, Undang-Undang Hukum dan Pemerintahan. Adapun anggota kelompok saya yaitu Antini sebagai pemateri pertama, Fatimah Jaratusipa sebagai pemateri kedua, saya sendiri Rika Marliana sebagai pemateri ketiga, Rini Aisyah Fitri sebagai pemateri keempat. Langsung saja kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Baik, saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu prinsip dasar pemerintah negara republik. Yang pertama, negara berdasar atas hukum. Yang kedua, sistem konstitusi. Yang ketiga, kekuasaan negara tertinggi di tangan MPR. Yang keempat, presiden adalah penyelenggara pemerintah negara di bawah majelis. Yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang keenam, menteri negara adalah pembantu presiden. Yang ketujuh, menteri negara tidak bertanggung jawab pada DPR. Yang kedelapan, kekuasaan kepada negara tidak terbatas. Adapun prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik di Indonesia yaitu yang pertama, partisipasi. Partisipasi ini mempergunakan hak dan menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, penegakan hukum. Penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian. Yang ketiga, transparansi. Transparansi ini menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat. Yang keempat, kesetaraan, yaitu memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang kelima, daya tangkap, meningkatkan kepercayaan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat. Yang keenam, wawasan ke depan, membangun daerah berdasarkan visi dan strategis ke depan, serta mengikut sertakan warga dalam proses pembangunan, agar warga memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. Yang ketujuh, akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas pengambilan keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Yang kedelapan, pengawasan. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. Yang kesembilan, efisiensi dan efektivitas. Menjamin pelayanan kepada masyarakat, menggunakan sumber daya yang tersedia, serta optimal dan bertanggung jawab. Yang ke-10, proporsionalisme, meningkatkan kemampuan dan moral kepada pemerintah agar memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan terjangkau. Adapun prinsip dalam negara hukum Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu adanya penegakan hukum melalui pengujian peraturan perundang-undangan. Salah satu konsekuensi dari suatu hierarki peraturan perundang-undangan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah kedudukannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukan. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara, upaya mewujudkan kedaulatan rakyat yang dijalankan pemerintah negara. Adapun pilar demokrasi yaitu prinsip trias politika yang terbagi 3 kekuasaan politik negara yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. 3 jenis lembaga negara yang saling lepas, independen, serta berada dalam peningkatan yang sejajar satu sama lain. Adapun jenis dari lembaga negara tersebut yaitu pertama, lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif. Yang kedua, lembaga pengadilan berwenang menyelenggarakan kekuasaan yudikatif. Yang ketiga, lembaga perwakilan rakyat DPR untuk Indonesia mewakili kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif.
Itu saja pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Kepada Fatimah Adjah Ratu Syifa, dipersilahkan. Materi selanjutnya yaitu sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Setiap negara pasti memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama di berbagai bidang. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara membutuhkan suatu sistem yang dapat menjaga kestabilan negara dan mengantisipasi penyalahgunaan wewenang. Secara umum, sistem pemerintahan adalah sebuah sistem hubungan fungsional antara lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan di dalam suatu negara. Umumnya, negara-negara di dunia menganut salah satu dari dua sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Adapun klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, di mana kedua sistem pemerintahan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pertama, ada sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan tidak memiliki tanggung jawab terhadap parlemen atau legislatif. Sementara itu, menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Menurut Rothschild, pemerintahan presidensial memiliki beberapa tiga unsur pokok, yaitu presiden dipilih oleh rakyat dan bisa mengangkat para pejabat pemerintahan. Presiden memiliki masa jabatan yang tetap dan tidak ada status tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif. Kedua, ada sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan di mana pemerintahan atau eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem pemerintahan parlementer, parlemen memiliki kekuasaan dan kekuasaan yang besar dalam mengawasi kebijakan eksekutif. Salah satu ciri sistem pemerintahan parlementer adalah anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Selain itu, kabinet dari pemerintahan terdiri atas para menteri dan Perdana Menteri sebagai pemimpin kabinet. Selanjutnya, perbedaan pemerintahan presidensial dan parlementer. Ada beberapa perbedaan dari sistem pemerintahan presidensial dan parlementer, di mana kedua sistem memiliki unsur, ciri-ciri, dan kelebihannya masing-masing. Secara umum, berikut beberapa perbedaan sistem presidensial dan parlementer. Pertama, ada kepala negara dan kepala pemerintahan. Perbedaan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer dapat dilihat dari kepala negara dan kepala pemerintahannya, di mana sistem pemerintahan presidensial baik kepala negara atau kepala pemerintahannya dipegang oleh seorang presiden dan tidak ada pemisah antara keduanya. Sedangkan sistem pemerintahan parlementer memiliki presiden, sultan atau raja sebagai kepala negaranya. Yang kedua, pemilihan kepala negara dan kepala pemerintahan. Perbedaan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer selanjutnya yaitu terletak pada proses pemilihan. Sistem pemerintahan presidensial, kepala negara yang sekaligus menjabat sebagai kepala pemerintahan ini dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Sementara itu, dalam sistem pemerintahan parlementer, Perdana Menteri dipilih oleh parlemen melalui penunjukan secara langsung untuk menjalankan fungsi eksekutif. Biasanya dalam sistem parlementer ini pemilihan oleh rakyat dilakukan saat memilih anggota parlemen saja. Yang ketiga, ada masa jabatan. Dalam masa jabatan kepala negara dan pemerintahan, sistem pemerintahan presidensial sudah ditetapkan dan memiliki undang-undang yang jelas. Sedangkan sistem pemerintahan parlementer, masa jabatan Perdana Menteri tidak menentu atau tergantung dari parlemen. 4. Ada kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan presidensial mengizinkan kekuasaan dan legislatif berjalan sejajar atau tidak bisa saling menjatuhkan. Sedangkan pada sistem pemerintahan parlementer tidak mengizinkan kesetaraan kedudukan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sederhananya, kabinet dalam hal ini Perdana Menteri dan Menteri tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen. Terakhir, ada 5 lembaga supremasi tertinggi. Dalam sistem pemerintahan presidensial tidak ada istilah lembaga supremasi tertinggi atau lembaga negara tertinggi di dalamnya. Meskipun begitu, dalam supremasi konstitusi di mana kedaulatan rakyat sangat dijunjung tinggi, sehingga antara lembaga negara bisa saling mengawasi untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Sedangkan dalam sistem pemerintahan parlementer masih ada lembaga supremasi tertinggi, yaitu parlemen, di mana lembaga tersebut memiliki kekuasaan besar baik sebagai badan perwakilan atau badan eksekutif.
Materi selanjutnya yaitu dinamika penerapan SPNI atau Sistem Pemerintahan Negara Indonesia. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemegangan kekuasaan di Indonesia, yang pertama ada kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden, yang kedua kekuasaan legislatif dipegang oleh Presiden dengan persetujuan DPR, yang ketiga kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan lainnya. Dalam kekuasaan legislatif, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyerahkan pelaksanaannya kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, yang bahwa kedua lembaga ini dalam membuat undang-undang harus bekerja sama. Kekuasaan legislatif ini diberikan berdasarkan prinsip of court van Beeckhoff, dan ini membawa konsekuensi logis bahwa harus ada pertanggungjawaban dari badan legislatif kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai mandataris, bahwa Presiden dapat dipecat sebelum masa jabatan habis. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Rika Marliana. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu perbandingan SPNI berdasarkan Undang-Undang 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Sistem pemerintahan menurut Undang-Undang 1945 sebelum diamandemen. 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum atau Rechtsstaat. 2. Sistem konstitusional. 3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 6. Menteri negara ialah pembantu Presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Berdasarkan 7 kunci pokok sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan. 2. Sistem pemerintahan setelah amandemen 1999 kurang lebih 2002. Sekarang ini sistem pemerintahan di Indonesia masih dalam masa transisi sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan Undang-Undang 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002. Sistem pemerintahan Indonesia masih mendasarkan pada Undang-Undang 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan baru diharapkan berjalan mulai tahun 2004. Setelah dilakukannya pemilu 2004, pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. 2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial. 3. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih dan diangkat oleh MPR untuk masa jabatan 5 tahun untuk masa jabatan 2004 sampai 2009. Presiden dan wakil presiden akan dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. 5. Parlemen terdiri atas 2 bagian, bikameral, dalam perwakilan rakyat, DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah, DPD. Para anggota Dewan merupakan anggota MPR, DPR merupakan kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan ke pemateri keempat. Terima kasih. Baik, saya di sini akan membahas tentang sistem pemerintahan Republik Indonesia. Sistem pemerintahan mempunyai sistem yang bertujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun, di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahannya yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat.
Yang pertama, ada sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Yang kedua, perbandingan antara Indeks Stadregeling dengan Undang-Undang Dasar 1945. Secara umum telah diyakini bahwa sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah sistem presidensial. Keyakinan ini secara yuridis sama sekali tidak berdasar. Tidak ada dasar argumentasi yang jelas atas keyakinan ini. Yang ketiga, kelebihan sistem pemerintahan Indonesia. Yang pertama, ada presiden dan menteri selama masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan DPR. Yang kedua, pemerintah punya waktu untuk menjalankan programnya dengan tidak dibayangi krisis kabinet. Yang ketiga, presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. Yang keempat, ada kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan presiden. Yang kelima, sering terjadinya pergantian para pejabat karena adanya hak prerogatif presiden. Yang keenam, pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh. Dan yang ketujuh, pengaruh rakyat terhadap kebijaksanaan politik kurang mendapat perhatian. Dan yang keempat, sistem pemerintahan Indonesia dari masa ke masa. Secara garis besar, sejarah Indonesia terbagi atas 3 masa, yaitu masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Yang pertama, sistem pemerintahan Indonesia masa Orde Lama. Masa pemerintahan Orde Lama berjalan dari tahun 1945 hingga tahun 1968 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Penyebutan masa Orde Lama merupakan istilah yang diciptakan pada Orde Baru. Yang kedua, sistem pemerintahan masa Orde Baru. Istilah Orde Baru dipakai untuk memisahkan kekuasaan era Soekarno atau Orde Lama dengan masa ke masa era Soekarno. Era Orde Baru juga digunakan untuk menandai setelah masa baru, setelah ditumpasnya pemberontakan PKI tahun 1965. Pada masa Orde Baru, awalnya demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan. Namun, dalam perkembangannya, kehidupan demokrasi era Orde Baru tidak jauh berbeda dengan demokrasi terpimpin. Sistem pemerintahan presidensial juga terlihat ditonjolkan. Kemudian Soeharto menetapkan demokrasi Pancasila sebagai sistem pemerintahan Indonesia. Dan yang terakhir, sistem pemerintahan masa reformasi.
Era reformasi dimulai dari tumbangnya kekuasaan Soeharto pada tahun 1998 hingga sekarang. Pada era reformasi, pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila diterapkan sesuai dengan asa demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Pada era ini, pemerintahan memberikan ruang gerak kepada partai politik dan DPR untuk turut serta mengawasi pemerintahan secara kritis. Demikian. Thinking of you.